Welcome. Rombongan Wulan yang akan melaksanakan KKN di Desa Ek sudah tiba. Desa yang terbilang cukup terpencil, jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Penerangan pinggir jalan kampung pun masih minim. "Desanya kok serem sih?" ujar Denis. "Itu karena minim penerangan, Den. Jadi kelihatan serem," sahut Wulan. "Iya juga ya," jawab Denis sambil mengangguk-angguk. "Ini tempat tinggal kalian selama KKN di sini. Tapi maaf, tempatnya cuma seperti ini," ucap Pak Lurah. "Gak apa-apa, Pak. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak karena sudah mencarikan tempat untuk tinggal kami selama KKN," ucap Retno. Tempat yang akan ditinggali Wulan dan kawan-kawan memang terbilang seadanya. Cuma rumah dari anyaman bambu yang hanya tersedia 2 kamar, dapur, dan ruang tamu. Untuk keperluan mandi, BAB dan BAK, mereka akan menumpang di kamar mandi umum yang berjarak 100 meter dari rumah penginapan Wulan. "Kalau begitu, Bapak tinggal dulu ya. Kalian istirahatlah. Nanti selepas duhur, istri dan anak saya akan ke sini membawa makanan untuk kalian," ucap Pak Lurah. "Makasih banyak, Pak. Hati-hati di jalan ya," ucap Wulan. Pak Lurah kemudian keluar meninggalkan mereka. Berhubung kamar cuma 2, jadi cowok di kamar yang di samping dapur, sedang cewek yang di samping ruang tamu. "Sekarang kita istirahat dulu. Yang mau tidur silakan, yang mau duduk di sini saja silakan," ucap Retno. Denis, Aldan, Dimas dan Sandy pun bergegas masuk ke kamar. Begitu juga Retno, Wulan, Maira dan Elis. Para wanita itu pun juga masuk ke dalam kamar. Kamar yang mereka tempati juga hanya berdinding anyaman bambu. Bahkan untuk pembatas antara kamar dan ruang tamu hanya memakai triplek. Setelah duhur, istri Pak Lurah dan putrinya datang ke tempat menginap Wulan, mengantar makan siang. "Tapi maaf cuma seadanya, Mbak," ucap Bu Nurul. "Ini udah lebih dari seadanya, Bu. Sebelumnya kami semua mohon maaf sudah merepotkan keluarga Ibu," ucap Retno. "Ah, tidak sama sekali, Nak. Kami sekeluarga malah senang bisa membantu kalian. Oh iya, saya permisi dulu ya. Ibu mau pergi kondangan ke kampung sebelah sama Bapak. Tapi kalian gak usah khawatir. Nilam di sini kok. Jadi jika kalian sudah selesai makan, biar diberesin sama Nilam," ucap Bu Nurul. Lalu wanita parubaya itu beranjak pergi. "Mbak Nilam, maaf ya kami merepotkan," ucap Elis. "Ah, enggak kok Mbak, santai aja," ucap Nilam sambil tersenyum. "Oh iya, kalau kalian nanti pas tinggal di sini dengar suara atau melihat hal aneh, jangan takut ya," imbuh Nilam. Sontak Wulan dan kawan-kawannya menatap Nilam dengan penuh tanda tanya. "Maaf Mbak Nilam, maksudnya gimana ya?" tanya Retno. Nilam menatap para KKN dengan tatapan serius. "Bukan maksud saya buat nakut-nakutin kalian. Cuma saya mau kasih tahu aja.
Jika banyak warga sini yang sering mendengar tangisan di tengah malam, ucap Nilam. Tangisan tengah malam? Tanya Sandy. Nilam menganggukkan kepalanya. Tangisan itu berasal dari rumah kosong di sebelah rumah ini, imbuh Nilam. Waduh, kok serem sih? Ucap Maira dan Elis serempak. Kalau kalian mendengar tangisan itu, pura-pura aja gak denger. Jangan takut atau ribut. Jika kalian takut atau ribut, suara tangisan itu makin kenceng, ucap Nilam. Nilam menghela nafasnya dalam-dalam. Pokoknya kalian gak usah takut. Kalian udahkan makannya? Sini peralatan makannya biar saya bersihkan, ujar Nilam. Lalu Nilam mengumpulkan peralatan makan dibantu Wulan dan Retno. Setelah semuanya sudah bersih, Nilam pun pamit pulang. Tak terasa KKN Wulan dan teman-temannya berjalan lancar. Mereka pun tak mendengar suara tangisan yang pernah dibicarakan Nilam sewaktu mereka baru saja tiba di tempat itu. 2 hari lagi mereka pun akan kembali ke kota karena KKN sudah berakhir. Dan malam ini mereka berencana mengadakan perpisahan dengan para warga di gedung Balai Desa. Jam 7 malam, acara perpisahan pun dimulai. Mulai dari sambutan ketua KKN yaitu Wulan, dan sambutan dari para pamong desa sampai rangkaian sebagai acara pun berjalan dengan lancar. Sampai akhirnya jam setengah 12 malam acara pun selesai. Selesai acara, Wulan dan kawan-kawan pun membersihkan gedung balai desa dibantu beberapa pemuda-pemudi desa. Mbak dan Mas, semuanya berani kan pulang ke tempat menginap? Tanya Dewi, salah satu muda-mudi desa. Berani dong, kita kan orang 8, jawab Retno sambil tersenyum. Kalau tidak berani, mending kalian tidur di balai desa aja, usul Pak Lurah. Berani kok Pak, sahut Denis. Karena bersih-bersihnya sudah kelar, yuk kita pulang bareng aja, ajak Pak Lurah. Mereka pun mengangguk. Lalu mereka berjalan beramai-ramai menuju rumah masing-masing. Hingga akhirnya tinggal Wulan dan kawan-kawan yang belum sampai tempat mereka menginap selama ini. Terdengar bunyi tangisan seorang perempuan dari dalam rumah kosong. Sontak Wulan dan teman-temannya pun berhenti. Hei, kalian dengar itu enggak? Tanya Denis. Iya, kami mendengar suara orang menangis itu. Suara tangisan itu semakin kencang. Pulang saja yuk, takut aku, ucap Elis. Iya, mending pulang aja, timpal Maira. Dimas dan Sandy, kalian antar Elis dan Maira pulang ya. Sedangkan aku dan lainnya mau masuk ke rumah kosong itu, ucap Retno. Dimas dan Sandy pun mengangguk. Lalu mereka berempat pun balik ke rumah tempat mereka menginap. Sedangkan Denis, Aldan, Wulan dan Retno masuk ke dalam rumah kosong itu. Sampai di dalam rumah kosong itu, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Suara tangisan itu pun hilang, tak bersuara lagi. Halo, Assalamualaikum, ucap Aldan. Sepi, tak ada sahutan. Siapa di dalam yang menangis? Tanya Retno. Tiba-tiba, pintu rumah kosong itu tertutup dengan sendirinya, membuat Wulan dan teman-temannya terlonjak kaget. Tiba-tiba, muncul sesosok kuntilanak di hadapan mereka. Siapa kamu? Tanya Wulan. Kuntilanak itu tertawa. Kenapa kamu sering menangis mengganggu warga di sini? Tanya Denis lantang. Aku ingin minta tolong kepada warga desa di sini, tapi mereka ketakutan mendengar suaraku, ucap kuntilanak itu.
Kamu mau minta tolong apa? Tanya Aldan. Jasadku terpendam di tanah yang ada di dapur rumah ini. Aku ingin minta tolong, keluarkan jasadku dan kuburkan aku selayaknya, ucap kuntilanak itu, lalu menghilang dari hadapan Wulan dan teman-temannya. Wulan dan teman-temannya pun bergegas pergi dari rumah kosong itu menuju tempat mereka menginap. Lalu mereka pun beristirahat dan akan memberitahukan ucapan kuntilanak itu kepada pamong desa keesokan harinya. Keesokan harinya, Wulan dan teman-temannya menemui Pak Lurah dan menceritakan kejadian semalam. Dengan sigap, Pak Lurah pun mengundang para warganya untuk berkumpul di balai desa. Setelah para warga sudah berkumpul di balai desa, Pak Lurah pun menceritakan kejadian semalam yang menimpa Wulan dan teman-temannya. Pak Lurah meminta tolong kepada warga untuk menggali tanah yang ada di dapur rumah kosong itu. Dan para warga pun bergotong royong menggali tanah itu. Dan benar saja, di dalam tanah itu ada kerangka manusia. Dan usut punya usut, ternyata wanita itu adalah korban pembunuhan yang terjadi beberapa tahun lalu oleh pemilik rumah kosong itu. Berkat Wulan dan teman-temannya, pemilik rumah kosong itu pun ditangkap polisi. Dan warga setempat kini tidak diganggu oleh kuntilanak menangis itu lagi. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.